Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Maulana Huflan dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Siang. Ingin mengumpulkan tugas ulangan tengah semester teori ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan di minggu pertama hingga minggu ketujuh. 1. Ada konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. J.B. Say mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Masalah pokok ekonomi, masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Lanjutannya, C. Masalah ekonomi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk di sisi lain sebagai konsumen. Kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Lanjutannya, permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Bagaimana permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian, dan permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Keseimbangan pasar. Dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar atau disebut juga ceteris paribus. Lanjutannya, ceteris paribus ini bergantung pada seimbangnya permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar. Dalam keadaan seperti ini artinya tidak akan ada barang atau produk yang ditawarkan oleh seller secara berlebihan karena permintaan konsumen sudah sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga tidak ada alasan untuk pasar menaikkan atau menurunkan harga dikarenakan kondisi sudah seimbang. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan. Perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran mengukur presentasi perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat presentasi perubahan harga.
Sebagai contoh, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20% per 10% sama dengan 2. Terima kasih. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.